Pilah sampah dari rumah adalah kunci. Seperti apa pengelolaan sampah dengan pola baru? Sampah kita terdiri dari berbagai jenis material yang sebagian besar dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, kaca, dan logam. Sementara organik dapat dijadikan penyubur tanah dan sumber energi. Prinsip utama pengelolaan sampah yang baik adalah memisahkan jenis sampah yang dapat didaur ulang atau menghasilkan energi tersebut sejak dini agar tidak tercampur dengan sampah lainnya yang akan dibuang. Kenapa perlu memilah sampah? Gerakan pilah sampah merupakan kunci utama dalam pengelolaan sampah yang efektif. Dengan menerapkan kebiasaan ini, setiap individu berperan aktif dalam memisahkan jenis sampah di sumbernya, diharapkan menjadi gerakan masif, sistematis, dan konsisten seluruh elemen masyarakat secara luas dalam Gerakan Nasional Pilah Sampah. Tujuan utamanya adalah mendorong, memfasilitasi dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk membangun budaya memilah sampah dari rumah, kantor, sekolah, pasar dan pasar modern, hotel, rumah makan, kafe, fasilitas publik, pusat perbelanjaan, pusat perniagaan, dan sumber-sumber timbulan sampah lainnya agar memudahkan pengelolaan lebih lanjut. Membangun serta memperbaiki sistem pengumpulan pengangkutan sampah secara terpilah di tengah masyarakat. Meningkatkan angka daur ulang sebagai bahan baku, angka komposting, dan angka sampah menjadi sumber energi. Mewujudkan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah dan sirkular ekonomi dalam pengelolaan sampah. Mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di tempat pemrosesan akhir, TPA. Pewadahan terpilah di sumber. Wadah untuk tempat sampah terpilah ini tidak perlu mahal dan bagus, cukup gunakan barang-barang yang dapat ditemui sehari-hari untuk menjadi wadah terpilah ini. Wadah sampah tidak harus bagus dan permanen. Pada prinsipnya, wadah dapat digunakan kembali. Wadah organik dalam kondisi tertutup. Gunakan wadah yang dapat dicuci ulang. Wadah ditempatkan di halaman rumah agar mudah dijangkau petugas. Hindari penggunaan wadah kantong plastik, apalagi dengan kondisi sampah yang basah dan juga dapat menambah jumlah sampah. Bagaimana cara memilah sampah? Pemilahan awal sangatlah mudah dan dapat kita lakukan di mana saja, baik di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau dimanapun kita hendak membuang sampah. Berikut bagan pemilahan yang dapat kita adopsi diterapkan di rumah. Perhatikan gambar bagan dengan memilah sampah sejak awal, maka sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir, TPA, hanyalah sampah yang tidak dapat didaur ulang. Tindakan sekecil itu dapat menciptakan perubahan signifikan. Namun demikian, karena kondisi pengelolaan sampah kita yang saat ini belum ideal, maka seringkali pemilahan awal belum dilakukan di sumber sampah dan terpaksa dilakukan di institusi-institusi pengelolaan sampah seperti TPS 3R dan TPA. Dan bagaimana sistem pengangkutan di kawasan kita belum terpilah? Setelah kita melakukan pemilahan tahap awal di rumah kita, tentu kita tidak rela apabila sampah kita diangkut tercampur oleh petugas. Jadi kalau di daerah kita belum ada pengangkutan terpilah, jangan berkecil hati. Sampah yang dapat didaur ulang dapat kita serahkan ke pemulung, di mana pemulung menyalurkannya ke bandar atau lapak di daerah sekitar. Sampah anorganik jenis sulit terurai dapat mengalami perjalanan yang cukup menarik dan bercabang setelah kita pilah. Sekarang pun kita dipermudah dengan kehadiran bank sampah. Di bank sampah kita dapat menukarkan sampah sulit terurai kita menjadi tabungan dalam nilai uang, praktis bukan? Untuk sampah yang mudah terurai jenis organik setelah terpilah dapat langsung diolah dengan berbagai cara pengomposan di antaranya metode yang bisa digunakan, takakura, biopori dan membuat pupuk cair dari pengolahan sampah organik yang mudah terurai sebagian besar adalah kompos yang baik sebagai agen penyubur tanah dan tanaman.
Dengan membuat kompos, kita dapat mengurangi sampah sekaligus menghijaukan lingkungan kita. Jadi semakin awal kita memilah sampah, semakin efisien dan murah biaya pengelolaan sampah kita. Maka kelola sampah dengan paradigma baru dapat dilakukan di berbagai tempat, bahkan di kawasan tempat sampah tersebut dihasilkan.